Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jelita Aryamasari Merupakan. Saya mahasiswi Universitas Negeri Medan Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di video saya kali ini saya ingin membuat tutorial perkalian vektor dot dan perkalian korespondensi satu-satu dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Oke, sebelum kita mulai tutorialnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu komponen-komponen apa saja yang ada di aplikasi MATLAB ini, supaya kita nggak kesulitan nanti dalam membuat tutorial ini. Nah, komponen-komponen yang ada di aplikasi MATLAB antara lain satu, command windows. Nah, command windows ini merupakan jendela atau tempat untuk memasukkan atau menuliskan suatu perintah atau algoritma. Nah, pada setiap baris atau bisa disebut command line ada simbol prompt yang berfungsi memproses perintah setelah ditekan enter. Lalu ada yang kedua, komponennya adalah current folder. Current folder itu merupakan nama folder atau penyimpanan yang sedang digunakan. Nah, di sisi atas itu ada icon folder untuk menguraikan secara detail penyimpanan yang sedang kita gunakan. Di sisi bawahnya ada tempat nama file yang dibuat di command window. Caranya itu dengan menuliskan prompt, diary atau nama, baru ada tanda garis di bawah, baru file. Lalu kita tekan enter dan file telah dibuat. Sebaiknya penyimpanan itu ditentukan terlebih dahulu sebelum menjalankan MATLAB. Kemudian ada komponen yang ketiga ada workspace. Workspace ini berfungsi sebagai jendela yang menampilkan variabel aktif dan juga hasil yang diperoleh dari perintah yang kita jalankan, serta ada nilai minimal dan maksimalnya. Lalu ada yang keempat, comment history. Nah, comment history ini berfungsi sebagai jendela yang menampilkan segala riwayat atau apa-apa saja yang telah algoritma atau perintah apa saja yang telah kita buat sebelumnya. Jadi di bagian ini ada keterangan berupa tanggal dan jam di mana riwayat algoritma atau perintah yang kita buat itu dicatat. Oke, setelah kita mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada di aplikasi MATLAB, mari kita mulai membuat tutorial kita. Nah, sebelum kita membuat algoritma baru yang ingin kita lakukan sekarang, kita harus ingat bahwasannya kita harus membuat perintah clear dan clc terlebih dahulu, di mana perintah clc dan clear ini berfungsi untuk menghapus atau membersihkan algoritma atau perintah-perintah yang ada sebelumnya, agar perintah atau algoritma yang ada kita buat sebelumnya itu tidak terikut dalam file yang kita buat ini. Nah, setelah kita membuat perintah clear dan clc tadi, ayo kita membuat tutorial kita. Untuk yang pertama, saya akan mempraktekkan bagaimana membuat perkalian vektor dot dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, pertama sekali kita harus buat terlebih dahulu vektornya. Nah, di sini saya buat vektornya yaitu 3, 5, 7, 8, dan 9. Itu untuk vektor A. Setelah kita buat 3, 5, 7, 8, dan 9, kita klik run agar tersimpan. Kemudian untuk vektor B-nya saya buat. Nah, untuk vektor B-nya saya buat 5, 6, 3, 2, 1. Tidak. Kita ganti saja. Untuk yang vektor B-nya itu menjadi kolom. Yang vektor tadi kan baris, ini kita ubah jadi kolom. Nah, kita buat vektornya itu 5, 3, 6, 7, 8. Itu kita harus buat koma. Kemudian kita klik run. Kemudian untuk membuat perkalian vektornya, kita buat dulu vektor A dan vektor B itu ke dalam bentuk transpose. Nah, bentuk transposnya itu kita misalkan BT sama dengan A transpose. Nah, bentuk transposnya itu kita misalkan AT sama dengan A transpose. Kemudian BT sama dengan B transpose. Lalu setelah itu kita lakukan vektor dot, perkalian vektor dot. Nah,
Nah, kita buat dot buka kurung B, A buka kurung A, transpose. Salah kita terbalik. Salah variabel. Seharusnya itu A, B transpose. Setelah kita buat A, B transpose, barulah kita klik run agar tersimpan algoritma yang kita buat tadi. Lalu, nah dari perkalian ini kita peroleh hasil 200. Nah, kenapa kita peroleh hasil 200? Ini kan perkalian vektor. Jadi kalau perkalian vektor itu kita peroleh skalar. Jadi skalar itu angka dari perkalian semuanya. Jadi perkalian yang kita lakukan ini memperoleh hasil 200. Berarti B yang dari dia itu kolom, kemudian diubah menjadi baris dikali dengan A, vektor A akan menghasilkan sebuah skalar dengan menggunakan operator dot. Skalarnya itu adalah 200. Kemudian kita lakukan praktek yang kedua adalah perkalian korespondensi satu-satu. Untuk mengerjakan ini pertama kita harus buat matriksnya dulu. Nah, kita buat matriksnya itu adalah ordo 2x2. Kita misalkan F itu adalah kita ubah itu salah, harusnya kita buat matriks 5, 3, baru koma, 4, 7. Kemudian kita klik run. Lalu untuk matriks yang kedua, G sama dengan 2, 3, 7, 8. Lalu kita klik run. Kemudian kita buat perkalian korespondensi satu-satunya. Setelah itu kita buat perkaliannya. Nah misalnya kita buat H sama dengan F kali G. Matriks F kali G. Kemudian kita run. Maka diperoleh hasil. Nah, setelah kita lakukan perkalian itu, kita peroleh hasil. Hasilnya itu yang ada di bawah itu. Hasil dari perkalian korespondensi satu-satunya itu adalah 6, 15. Hasil perkalian vektornya, hasil perkalian matriksnya itu adalah 6, 15, 28, 56. Kenapa demikian? Karena kan seperti ini, 2 dikali dengan 3 dikali 2, kemudian hasilnya 6, 5 kali 3, 15, dan seperti itu seterusnya. Lalu 4 kali 7 sama dengan 28, dan 7 kali 8 sama dengan 56. Oleh karena itu kita peroleh hasil perkalian matriksnya adalah hasil perkalian matriks F dikali matriks G adalah matriks H, yaitu 6, 5. Nah, itulah tutorial yang bisa saya lakukan terkait perkalian vektor dot dan perkalian korespondensi satu-satu dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, terima kasih.